Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Fira Aditya dengan NPM 5021072 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. A. Model Tiller. Model Tiller adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction. B. Model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. C. Model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wheeler mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. D. Model Nicholas. Dalam bukunya Developing Curriculum, A Practical Guide mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. E. Model Silkback. Malcolm Silkback mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap saling memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. A. Model pengintegrasian dalam satu disiplin, yaitu tema-tema yang relevan dalam satu rumpun saja. B. Model pengintegrasian beberapa disiplin ilmu, yaitu pengintegrasian dalam disiplin yang berbeda. C. Model pengintegrasian dalam satu dan beberapa disiplin ilmu, yaitu mengintegrasikan antar bidang ilmu yang serumpun dengan bidang ilmu yang berbeda, misalnya dengan tema agama dan ilmu sosial. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang dimaksud. Terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 1 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.